Di sini saya menyampaikan tentang spirituality in life. Apa itu spiritualitas? Saya yakin bahwa Bapak Ibu sering dengar spiritualitas. Ketika hari ini kita sering galau, persoalan tidak kunjung selesai, perasaan gaji itu gede, tapi kenapa akhir bulan kok ya punya hutang gitu. Perasaan kita didik anak itu sudah maksimal ya, tapi anaknya bengal aja gitu. Istri udah kita turuti semua kemauannya, minta gelang yang segede pelek beca kita beliin gitu, minta wisata ke luar negeri kita aja, umroh ayo. Tapi kenapa ya rumah tangga kita ada masalah, nggak adem gitu. Nah itu berarti ada sesuatu. Mungkin nilai-nilai spiritualitas yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita itu belum mantap. Dan spiritualitas ini tidak terkait dengan ilmu. Banyak orang yang punya ilmunya tinggi, tapi mereka mengalami apa yang disebut dengan kegersangan spiritual. Jadi ketika ada banyak orang-orang pinter, kemudian dia malah justru tidak dekat dengan Allah, itu berarti dia mengalami apa yang disebut dengan kegersangan spiritual. Hari ini kita sering dengar ya yang namanya religius. Taksel, apa maunya? Cemor. Ini saya kampanye Pak. Ini kalau mungkin 2019 kampanye sekarang udah bukan ini tangsel ini. C, cerdas. M, modern. Terus R, religius. What is the meaning of religious, Bu? Makna religius. Apa itu religius? Nah, satu pertanyaan. Apa perbedaan antara religiusitas dan spiritualitas? Ini sebentar lagi bulan puasa, ya. Bulan puasa, tetangga kita yang selama ini jarang ke masjid, bulan puasa tiba, malam pertama penuh masjidnya, sampai gak kuat nanti sholat keluar. Ya kan? Ada suasana religi namanya. Kemudian selama 1 bulan ditempa, kita masuk ke dalam sebuah lahan yang namanya kawah candra di muka Ramadan. Diharapkan dengan adanya tempaan Ramadan ini, kita keluar menjadi insan yang kamil. Nah, ada 2. Kalau setelah Ramadan ini kemudian dia kembali ke habitat yang lama, kembali ke habit semula, artinya yang selama ini dia sholat di masjid, yang sebelum Ramadan sholat di masjid, kemudian selama Ramadan penuh dia aktif berjamaah di masjid. Begitu Syawal tiba, Lebaran tiba, selanjutnya dia kemudian sholatnya di rumah lagi, itu berarti dia baru sebatas religiusitas. Tapi kalau setelah Ramadan ini ternyata dia bisa menerjemahkan nilai-nilai Ramadan dalam kehidupan sehari-hari, yang sholat berjamaah terus sholat berjamaahnya, yang puasa wajib kemudian dia Syawal puasa sunnah Senin Kemis. Nah ini baru yang namanya sudah memiliki nilai spiritualitas. Ini apa Bu? Ini gelas apa air? Namanya apa? Minuman, ya kan? Minuman itu terdiri juga dari 2 unsur. Apa itu? Yang pertama adalah gelas, yang kedua adalah air, betul nggak? Gelasnya itu namanya religiusitas, itu gelas Pak. Casing HP, casingnya ini namanya religiusitas.
tapi mesinnya itu namanya spiritualitas. Ya. Gelas ini religiusitas, tapi isi daripada gelas itu adalah spiritualitas. Pertanyaannya, lebih manfaat mana? Yang kita pakai, yang kita ambil manfaatnya yang mana? Gelasnya apa airnya? Airnya. Kenapa? Karena yang diminum itu air, bukan gelas. Ya kan? Jadi yang diperlukan dalam hidup ini adalah spiritualitas, bukan hanya sekedar religiusitas. Kenapa? Religiusitas itu adalah casing. Ketika saya pakai kupluk, ya, saya pakai gamis, pakai sorban, apa kesan orang? Weh, orang alim ini. Ini orang ahli masjid, betul tidak? Satu hari bapak ibu ketemu saya di jalan, saya pakai celana jeans, rambut saya pakai celana ribbon yang hitam, apa kesan bapak saya? Anak gaul, apalagi pakai anting-anting, betul tidak? Casing namanya Pak. Nah ini kadang-kadang kita terjebak. Hari ini kita lebih menilai orang itu menjadi casing. Kalau ada orang yang keluar pakaian, ya saya katakan banyak sunnah lah. Kita pakai koko, kita pakai peci, ya kan? Apalagi pegang tasbih kemana-mana. Wah, ini pasti orang alim, ya kan? Tapi kalau kita lihat orang yang pakaiannya preman, 2014 saya itu pernah ikut tahsin Al-Quran di Cirebon. Alhamdulillah saya adalah seorang pembelajar. Walaupun sudah tua, saya usia tua, saya ingin belajar. Seangkatan saya itu anak SMP, anak SMA, yang tua saya sama ketua DKM Ikhwanul Muslimin dari Tebet itu yang udah tua. Saya waktu itu umur 47, sekarang 53. Di kereta saya pulang, ya kan? Karena saya turun di Senen, kemudian kereta berjalan dari Sudimarang ke mana? Perjalanan dari Tanah Abang ke Sudimarang. Di samping saya, maaf, kayak apa anak pang? Anak pang. Celananya itu maaf, lecek order kumel. Udah lecek order kumel lagi. Saya tanya, Mas, tinggal di mana? Dia nyebut nama pesantren. Saya tak percaya, benar. Pesantren apa? Tahfiz dia bilang. Ya saya tes akhirnya. Saya tes bunyi Pak. Saya tanya, ayat apa dalam Al-Quran yang paling panjang? Dia sebut nama suratnya, dia sebut nama ayatnya, dia sebut nama halamannya, pakaiannya. Pam. Kadang-kadang terjebak. Karena kita lebih menilai orang itu dari segi religiositasnya, bukan spiritualitasnya. Inilah pentingnya kita spiritualitas dalam hidup ini. Maka judulnya adalah spirituality in life. Ya. Kalau ada seorang artis yang sebelum puasa, wah pakaiannya apa? Bupati, buka paha tinggi-tinggi. Maaf ya, sekwilda kelihatan. Begitu bulan Ramadan tiba, tuntunan skenario, dia akan pakai pakaian sakti. Nah, begitu nanti udah salah, buang lagi, dilepas lagi pakaiannya. Itu namanya benar-benar religiusitas. Puasanya itu religiusitas, bukan spiritualitas.